Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada umat pilihan Allah, baik yang dekat maupun yang jauh, dimanapun saudara berada. Yesus mengasihi saudara. Pagi ini Kamis 8 September 2022, Tuhan telah membangunkan kita dan berkenan untuk memberikan berkat rohani lewat renungan yang berjudul Sahabatku Mati Bagiku. Untuk itu kita akan membaca 3 ayat dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara-saudara, legenda persahabatan antara Phitias dan Damon dari Yunani yang sangat terkenal itu difilmkan pada tahun 1962. Phitias dan Damon adalah murid Pitagoras yang hidup antara tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Mereka berdua pergi berlayar ke Sirakusa, Italia. Phitias ditangkap dan didakwa melawan diktator Dionysius I dan ia dihukum mati. Phitias menerima hukuman ini, tetapi mohon diizinkan pulang untuk menemui keluarganya. Dionysius tentu saja tidak mengizinkannya karena takut ditipu oleh Phitias. Lalu Phitias memanggil Damon dan memintanya untuk menggantikan tempatnya sebagai orang yang terhukum mati. Jika Phitias tidak pulang kembali, Damon yang akan dipancung. Damon setuju dan Phitias dibebaskan. Seperti dugaan Dionysius, sampai waktu yang ditetapkan, Phitias belum juga kembali ke Sirakusa. Akhirnya, Damon disiapkan untuk menjalani hukuman pancung. Tetapi sesaat sebelum Algojo mengeksekusi Damon, Phitias pun muncul. Ia meminta maaf kepada sahabatnya karena keterlambatannya. Ia terlambat karena kapalnya ditangkap perompak dan ia dilemparkan ke laut. Dengan susah payah ia berenang ke pantai untuk memenuhi janjinya. Saudara-saudara, melihat persahabatan mereka yang sungguh-sungguh saling mempercayai, sehingga Damon bersedia mati bagi Phitias, hati Dionysius pun tersentuh. Akhirnya ia membebaskan Phitias dan Damon. Saudara-saudaraku, Yesus adalah sahabat kita yang setia. Ia tidak hanya bersedia mati, tetapi ia sungguh-sungguh telah mati bagi kita di kayu salib di Bukit Golgota, supaya kita jangan mati. Roma 5 ayat 5-8. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jika Damon bersedia mati bagi Phitias, hal itu masih masuk di akal kita, karena Phitias adalah sahabatnya. Tetapi pernahkah kita merenungkan, siapakah sebenarnya kita, sehingga Yesus mau mati bagi kita? Kalau toh kita pernah berbuat baik bagi Yesus, mungkin masuk di akal jika Yesus mau mati bagi kita. Tetapi kenyataannya, kita sering menyakiti dan melukai hatinya. Kita sering melalaikan perintah-perintahnya. Lalu kenapa Yesus mau mati bagi kita? Jawabannya adalah karena memang tidak ada jalan lain lagi. Kristus harus mati untuk menggantikan kita. Ibrani 9 ayat 22,
menuliskan dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Hukumnya adalah nyawa ganti nyawa. Tidak bisa nyawa kita diganti dengan nyawa binatang atau diganti dengan benda-benda duniawi lainnya. Oleh karena itu, karena Yesus mau menyelamatkan nyawa kita, maka Dia membayar harganya dengan nyawanya untuk menebus kita dari dosa. Yesus telah mati bagi kita agar kita tidak mengalami kematian dan boleh bebas dari penghukuman kekal di neraka. Karena itu pagi hari ini, apakah kita sudah menerima Dia yang sudah menebus dosa kita ini sebagai sahabat sejati kita? Ataukah selama ini kita tahu, ya Yesus itu yang menyelamatkan aku, Dia juru selamat. Tetapi lebih dari itu, Yesus ingin menjadikan kita sahabat-sahabatnya, saudara. Sebab sahabat akan diberitahu segala sesuatu yang telah dia dengar dari Bapa. Demikian kata Yesus. Artinya, kalau kita menjadikan Yesus sahabat kita, maka Yesus akan terus membisikkan rahasia-rahasia kehidupan yang tidak kita ketahui. Yesus akan menuntun kita di jalan-jalan yang kita belum pernah lewati. Yesus akan menghibur dan menguatkan kita saat kita dalam lembah kekelaman. Sahabat itu selalu ada dan bersedia untuk menolong kita setiap saat. Terimalah Yesus sebagai sahabat, yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini sebab Engkau sudah memberkati kami dengan berkat rohani yang menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah rela mati untuk menyelamatkan kami. Dan lebih daripada itu, setelah Engkau menyelamatkan kami, Engkau menyediakan diri-Mu sebagai sahabat kami. Itu sebabnya kami rindu sepanjang perjalanan hidup kami melangkah bersama Tuhan Yesus yang adalah sahabat sejati kami. Kami mengerti Tuhan, dunia ini semakin gelap dan tanpa pimpinan sahabat, yaitu Engkau sendiri, kami pasti tersesat, kami pasti tersandung, kami pasti jatuh tergeletak. Tetapi kalau Engkau bersama kami, itulah kebahagiaan hidup kami. Kami menjadikan Yesus Kristus sebagai sahabat kami. Silahkan Engkau menguasai hidup kami, ya Tuhan. Karena kami mau menyerahkannya seluruh keberadaan kami ini kepada Tuhan, agar hanya Engkau yang berdaulat, hanya Engkau yang memimpin, yang mengarahkan kehidupan kami, sampai akhirnya kami tiba di kerajaan-Mu yang kekal, sorga yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya ada satu sahabat sejati dalam hidup ini, dan sahabat itu telah rela mati bagi kita. Dia tak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, saudara. Yesus mau menyertai saudara. Yesus mau menuntun saudara. Karena itu, tetaplah dekat dengan Yesus, karena Dia adalah sahabatmu yang sejati. Berkat Tuhan turun atas setiap sahabat-sahabatnya. Haleluya, amin.